Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pilkada tanpa politik identitas. Pemilihan kepala daerah atau pilkada belum pernah lepas dari praktik politik uang, politik identitas, penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan kampanye hitam. Kalaupun kelimanya tidak muncul sekaligus dalam satu waktu pelaksanaan pesta demokrasi, setidaknya dua, yakni politik uang dan politik identitas selalu ada. Dari praktik politik identitas pula, kemudian dapat terwujud hoaks, ujaran kebencian, dan kampanye hitam sebagai turunannya. Politik identitas bersandar pada sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Atribut-atribut tersebut sesungguhnya tidak berhubungan dengan kualitas calon pemimpin, namun begitu mudahnya dipakai untuk mengaburkan pemilih dari objektivitas. Dampak paling ekstrim dari politik identitas ialah perpecahan di masyarakat hingga menimbulkan konflik-konflik sosial. Kohesi yang terbangun oleh spirit Bhinneka Tunggal Ika rontok hingga perlu waktu lama untuk pulih. Politik uang maupun politik identitas tidak ubahnya mental korup dalam berdemokrasi yang sudah begitu mengakar sehingga sulit dikikis. Akan tetapi, bukan berarti lantas kita menyerah dan melakukan pembiaran. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada telah mengatur larangan atas praktik politik identitas. Pasal 69 huruf B menyebut kampanye dilarang menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan calon gubernur, dan atau juga partai politik. Kemudian, pasal 69 huruf C mengatur larangan untuk melakukan kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba partai politik, perseorangan, dan atau juga kelompok masyarakat. Sanksi tegas pun diatur dalam pasal 187 ayat 2. Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada pasal 69 dan seterusnya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 bulan atau paling lama 18 bulan dan atau dengan denda paling sedikit Rp600.000 atau maksimal Rp6 juta. Lalu, mengapa politik identitas masih tetap marak, bahkan sempat menjadi brutal seperti pada Pilkada DKI Jakarta 2017 dan Pemilu 2019? Tentu pembuatan aturan saja tidak cukup. Perlu penegakan hukum untuk bisa meredam praktik yang mencoreng demokrasi. Sanksi jangan sampai hanya menghiasi lembaran peraturan hingga irit dijatuhkan. Ini semua merupakan kerja yang berkelanjutan dari penyelenggara pemilu dan aparat penegak hukum pun membutuhkan partisipasi masyarakat untuk ikut mengawasi sekaligus was-was diri. Pada Pilkada 2020 dengan pemungutan suara yang jatuh pada 9 Desember mendatang, bukan hanya menghadapi kerawanan politik uang dan politik identitas. Pandemi COVID-19 menyeruak ke posisi paling atas kerawanan pilkada. Artinya, kerja penyelenggaraan dan pengawasan pilkada semakin berat. Di sisi lain, pemilih mendapatkan momentum memilih calon pemimpin daerah yang paling mumpuni menghadapi krisis semacam wabah penyakit. Para pasangan calon harus tampil dengan gagasan-gagasan yang inovatif, terutama untuk menangani pandemi COVID-19. Tugas pemilih mempelajari betul rekam jejak para pasangan calon dan menyimak gagasan-gagasan mereka, bukannya malah menyibukkan diri larut dalam hasutan berbasis sara, dan yang lebih buruk lagi, ikut menyebarkan. Pilkada 2020 harus bebas dari politik identitas yang dapat membahayakan persatuan dan kesatuan. Karena itu, tidak boleh dibiarkan penggunaan bahasa, penggunaan narasi, penggunaan simbol-simbol yang membahayakan persatuan dan kesatuan masyarakat. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Di segmen ini kita telah tersambung dengan anggota Dewan Pembina Perludem, ada Mbak Titi Anggraini. Mbak Titi, selamat pagi. Ya, selamat pagi Mas Ega. Ya, Mbak Titi, kalau menurut Anda politik identitas di Pilkada serentak tahun ini di masa pandemi COVID-19 akan semakin marak atau enggak, Mbak Titi?
Ya, potensi itu sangat mungkin untuk kembali terjadi ya, pembelahan masyarakat kita akibat narasi-narasi yang menghegemonikan politik identitas baik suku, agama, ras, dan golongan. Apalagi kemudian di beberapa daerah itu banyak sekali yang kompetisinya itu head to head atau duelnya itu hanya dua pasangan calon. Dan tendensinya kalau hanya ada dua pasangan calon, maka akan sangat mungkin kemudian narasi yang mengarah kepada identitas kelompok itu disampaikan sebagai bagian dari upaya untuk membangun soliditas kerja-kerja pemenangan. Jadi memang cenderungan kompetisi dengan duet yang sifatnya berhadap-hadapan, apalagi kemudian kalau misalnya di antara dua calon itu punya perbedaan yang menjadi antitesa satu sama lain, baik agama, suku, atau kemudian misalnya kelompok aliran begitu ya, itu yang bisa memicu hegemoni politik identitas. Dan nampaknya pembelajaran dari 2019 kalau kita tidak tegas sejak awal, maka ini bisa kemudian makin memburuk ya situasinya untuk digunakan sebagai strategi pemenangan. Ya. Di Bentuk-bentuk politik identitas Mbak Titi yang kira-kira paling dominan nanti pada saat pilkada serentak seperti apa sih Mbak? Agama dalam beberapa kajian kami masih mungkin untuk menjadi alat membangun hegemoni politik ya, untuk menegasikan eksistensi kandidat lain dengan pendekatan kesamaan agama dan kemudian memberi ruang kepemimpinan berasal dari kelompok agama yang sama. Nah, problemnya adalah narasi yang dibangun itu betul-betul narasi yang mengesampingkan pendekatan kepemimpinan yang good governance, anti korupsi, dan juga terbaik untuk daerah. Jadi yang dibangun itu adalah sentimen begitu. Pokoknya harus dari kelompok kita, pokoknya harus dari agama kita dan seterusnya. Tetapi politik gagasan, politik program itu sama sekali tidak menjadi dialog. Jadi seolah-olah itu dihindari, yang penting narasi tadi, sentimen dan hegemoni serta dominasi kelompok. Suku juga masih ada ruang untuk kemudian dimainkan nih, apalagi kemudian di beberapa daerah yang memang menghadapi keragaman dalam konteks, tapi keragamannya itu terbagi di dalam beberapa kelompok besar. Misalnya kalau di Sumatera itu isunya kan orang Sumatera dengan non Sumatera begitu ya, dan di beberapa daerah lain juga ditemukan narasi itu. Jadi memang yang paling banyak itu ya menyasar agama, menyasar suku, ras begitu, dan juga sentimen pilpres itu kemungkinan juga masih akan terbawa-bawa di pilkada 2020. Ya, Mbak Titi, kalau menurut Anda kenapa kok pilkada kita ini seperti tidak bisa lepas dari politik uang dan politik identitas, Mbak Titi? Ya, karena nafsu atas kuasa dan keinginan untuk menang itu lebih dominan daripada nilai-nilai demokrasi yang notabene kita gunakan sebagai instrumen untuk memilih pemimpin. Kan anomalinya di situ, kita memilih pemimpin melalui sistem demokrasi di mana memang mayoritas yang memutuskan, tapi kan minoritas tidak ditinggalkan. Nah, tetapi prinsip-prinsip dan nilai-nilai demokrasi itu tidak terinternalisasi. Yang ada adalah motif untuk menang, motif untuk memegang kekuasaan itu menjadi motif utama. Nah, problem besar itu yang kemudian makin berkelindan parah dengan penegakan hukum yang disadari tidak terlalu juga memberi efek jera, lembagaan partai politik kita yang masih belum sepenuhnya menjalankan fungsi kaderisasi rekrutmen politik serta pendidikan politik yang demokratis, serta kesadaran masyarakat yang juga belum terlalu baik. Jadi memang ini faktor yang cukup kompleks tetapi didominasi secara utama nafsu berkuasa serta motif untuk mengalahkan prinsip-prinsip kompetisi yang demokratis, jujur, dan adil tadi, gitu yang sudah banyak dibahas dalam editorial. Baik, terakhir Mbak Titi, penindakan yang tegas terhadap pihak-pihak yang masih menggunakan politik identitas dalam kampanye ataupun dalam hal memenangkan kekuasaan, bagaimana caranya?
Iya, kita tidak bisa, Mas Eden, hanya mengandalkan regulasi pilkada, karena regulasi pilkada itu banyak lemahnya, begitu ya. Tentu pendidikan politik menjadi salah satu kunci yang utama, literasi, tetapi tidak bisa terus mengandalkan itu karena pelanggaran juga terus terjadi. Maka konektivitas dengan berbagai kerangka hukum atau regulasi umum yang ada itu juga diperlukan. Jadi tidak bisa hanya mengandalkan regulasi pilkada, tetapi juga bagaimana instrumen hukum lain yang bisa dioptimalkan untuk meredam politik identitas itu juga diperlukan. Makanya sinergi antara Bawaslu dengan kementerian, lembaga, dan pihak-pihak yang punya otoritas lain, terutama aparat penegak hukum, itu menjadi sangat penting. Tetapi sekali lagi penegakan hukumnya harus transparan, akuntabel, dan juga bisa akses oleh publik prosesnya supaya tidak dipolitisir lagi. Kan banyak tuh narasi yang mempolitisasi penegakan hukum dianggap sebagai hanya menyasar misal oposisi atau kelompok yang tidak berkuasa. Karena itu harus dilawan dengan proses hukum yang juga terbuka, transparan, dan akuntabel serta melibatkan harmoni dan konektivitas antara semua pihak yang punya otoritas. Gitu. Baik, Mbak Titi Anggraini, anggota Dewan Pembina Perludem, terima kasih telah bergabung bersama kami di editorial Media Indonesia. Mas Kohar, sedikit sebelum kita jeda, Mas Kohar, tidak cukup dengan hanya regulasi untuk menindak orang-orang yang mungkin masih menggunakan politik identitas. Bagaimana? Jadi begini, politik identitas ini menjadi bahaya bagi demokrasi. Kenapa? Karena dia terbukti telah merusak sendi-sendi demokrasi itu sendiri. Makanya ada sebuah riset yang dilakukan oleh majalah The Economist itu, sebagian besar turunnya indeks demokrasi di berbagai negara yang tadinya sudah full demokrasi, itu karena ada politik identitas. Apakah itu berdasarkan agama, berdasarkan ras, kita lihat di Amerika Serikat. Jadi indeks demokrasi Amerika Serikat sebagai kampiun demokrasi sekarang turun. Jadi majalah The Economist itu membagi menjadi 4 klaster ya. Jadi full demokrasi, negara dengan full demokrasi, lalu di bawahnya itu ada flawed demokrasi. Negara yang full demokrasi itu bisa jatuh ke flawed demokrasi kalau dia mendorong ujaran kebencian, politik identitas berdasarkan agama, ras, dan seterusnya. Lalu yang ketiga adalah hybrid regime yang hybrid, perpaduan. Lalu yang terakhir adalah otoritarian. Yang otoriter, rezim yang otoriter. Nah, Indonesia itu sebetulnya sudah dimasukkan dalam kategori full demokrasi. Tapi karena politik identitas tahun 2017, kemudian pemilu-pemilu sebelumnya, maka pada tahun 2018 itu kita jatuh menjadi flawed demokrasi. Sama seperti kayak Amerika Serikat. Peringkat kita pun dari tadinya peringkat 48 merosot ke 68. Sangat drastis. Nilainya yang tadi indeksnya itu hampir 7, 6,9 menjadi 6,3. Jadi politik identitas itu selain secara indeks itu membuat kualitas demokrasi merosot, itu selain itu juga berbahaya bagi kohesivitas masyarakat, sendi-sendi yang ada di dalam masyarakat. Kalau tidak di-stop, kalau tidak dihentikan ini, maka modal sosial yang sudah kita pupuk, yang sudah kita miliki selama ini akan bisa hancur gitu. Oke, baik. Kita akan dengarkan nanti Mas bagaimana kemudian tanggapan dari masyarakat. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Pemirsa, kita akan mulai menyapa penelpon kita pada pagi hari ini. Yang pertama ada Pak Bambang Saptono dari Surakarta. Pak Bambang, selamat pagi. Selamat pagi Metro TV dan selamat pagi saudaraku bangsa Indonesia. Ya, silakan Pak Bambang. Sekalipun sudah ada peraturan larangan atas praktek politik identitas, yaitu di dalam pilkada, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, akan tetapi di dalam kampanye pilkada masih saja marak adanya penghinaan terhadap kandidat kepala daerah, yaitu terkait dengan agama, suku, ras, kemudian atau golongan. Nah, hal ini disebabkan Mas, yaitu karena kampanye kaitannya dengan politik identitas ini cenderung yang mempermasalahkan sara justru lebih efektif, yaitu dengan cara yang mudah, kemudian murah, itu ibaratnya dari segi keuangan itu juga sangat murah, kemudian juga sangat cepat untuk dilakukan, dan sangat mengena untuk mempengaruhi masyarakat atau calon pemilihnya. Nah, selain itu Mas, bahwa kaitannya dengan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 saat pilkada tersebut, biasanya Mas, jarang sekali ditindak tegas atau diproses secara hukum. Nah, di samping itu, bahwa ancaman hukumannya pun juga sangat ringan. Nah, sehingga
tidak aneh apabila kampanye dengan model memfitnah, kemudian mengadu domba dan sebagainya tersebut selalu ada di dalam pesta demokrasi pilkada. Oleh karena itu Mas, menurut kami kalau kita menginginkan pilkada tanpa politik identitas, yaitu satu, harus ada penegakan hukum. Itu yang benar-benar ditegakkan. Jangan sampai istilahnya miar-miur. Nah, apa gunanya ini undang-undang? Seperti itu. Kemudian yang kedua Mas, partai politik harus menjadi teladan di dalam membangun demokrasi ini. Nah, kemudian yang ketiga, tokoh agama itu juga harus berperan aktif di dalam pilkada, yaitu dalam membangun pesta demokrasi. Kemudian yang keempat, calon kepala daerah ini harus ikut bertanggung jawab. Bagaimanapun juga calon kepala daerah ini kan yang akan memimpin rakyat atau pemilihnya, Mas. Ini memang harus benar-benar diberikan tanggung jawab kaitannya dengan mensukseskan pesta demokrasi tersebut. Yang terakhir, Mas, saya tidak sependapat dengan Menteri Dalam Negeri bahwa kaitannya dengan pelantikan yang ditunda untuk sebuah ancaman kaitannya dengan pelanggaran di dalam pilkada. Itu memang ancaman yang saya rasa kecil dan istilahnya nggak masuk akal itu. Ya kalau membuat ancaman ya pelanggaran ya harus ancaman yang berat, misalnya pembatalan atau hukuman atau apa seperti itu. Terima kasih Mas. Baik, terima kasih Pak Bambang. Di belakangnya ada Pak Yunus dari Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Pak Yunus, selamat pagi. Selamat pagi Metro TV dan seluruh warga negara Republik Indonesia. Kami dari Tanjung Selor ingin menyampaikan semoga Pilkada serentak tahun 2020 ini di tengah pandemi COVID ini tetap berjalan dengan baik. Jangan sampai ada yang coba-coba menggunakan politik identitas. Itu terlalu merusak hasil nanti. Kenapa? Besar pengaruh. Mari kita mengedepankan kebersamaan sebagai warga negara Kesatuan Republik Indonesia ini dengan tidak boleh membeda-bedakan suku, agama, warna kulit. Saya tambahkan rambut lurus atau keriting, budaya dia dari bagaimanapun, asal domisili dia dari manapun, kalau dia ada di lokasi itu dan punya hak untuk dipilih dan memilih, mari kita pilih dengan baik. Kedepankan kualitas kompetensi si calon kepala daerah. Dan untuk tim kampanye mohon izin, kami sebagai warga masyarakat berharap janganlah selalu memfitnah, merusak, menurunkan martabat yang lain, kandidat lain. Mari yang positif saja. Karena kita ini harus mendapatkan hasil yang berwibawa yang baik supaya menghindari terjadinya kerusuhan, hal-hal yang tidak baik. Baik. Baik, terima kasih Pak Yunus dari Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Saya langsung ke Ibu Indra dari Cirebon, Jawa Barat. Ibu Indra, selamat pagi. Selamat pagi Bung Egan dan Bung Kohar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Metro TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tadi Pak Bambang mengharapkan bahwa partai politik turut untuk tidak menjadi sibuk dengan politik identitas ini. Saya berpendapat sebaliknya. Justru semuanya ini bermula dari kegagalan kaderisasi dari partai-partai politik. Kegagalan kaderisasi yang membuat mereka mencari. Nah, sementara calon perseorangan juga berat syaratnya. Harus kalau didukung partai, nah di sini terjadi permainan yang partai politik mencari calon, si perseorangan juga ingin didukung, jadilah politik identitas, politik uang, politik yang sebagainya itu. Nah, jadi kalau ingin baik ya dimulai dari partai politik itu, tidak harus mempunyai kader yang benar-benar diunggulkan. Baik, terima kasih Ibu Indra dari Cirebon, Jawa Barat. Kami sudah menangkap poinnya. Saya ke Pak Tasrik Usman dari Banjarmasin. Pak Tasrik, selamat pagi. Selamat pagi Mas Kevin, selamat pagi Bung Kohar. Pagi Pak Tasrik Usman. Silakan Pak Tasrik. Ya, saya sangat sependapat dengan judul editorial pagi ini, bahwa pilkada tanpa politik identitas. Saya sependapat dengan Bang Kohar, kalau ini diterapkan, ini akan berbahaya bagi demokrasi.
saya ingin menyoroti bahwa politik identitas itu tidak hanya terbatas pada persoalan agama dan suku, tetapi juga pada kekuasaan. Misalnya sekarang kita ada salah satu kontestan sekarang, kebetulan dia seorang anak presiden, kemudian ibu negara juga ikut-ikutan sampai ke lapangan, juga itu identitas. Sebaiknya sebagai ibu negara tidak perlu ikut dalam persoalan itu, biarlah masyarakat yang akan nanti memilih. Itu akan mempengaruhi sendiri demokrasi tidak akan berjalan dengan baik. Kemudian juga persoalan politik uang. Yang sekarang melanda bangsa ini adalah politik uang. Rakyat itu dicokoki dengan uang sehingga yang dipilih nanti tidak berkualitas. Jadi saya berharap baik politik identitas maupun politik uang ini harus segera dihilangkan dalam pilkada-pilkada di Indonesia. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Tasrik Usman dari Banjarmasin. Mas Kohar, sebelum jeda, ada tanggapan terkait dengan perlakuan kita pada hari ini? Jadi politik identitas itu selain merusak demokrasi, pada jangka panjang dia akan merusak bangsa. Sehingga kualitas, bukan hanya kualitas demokrasi yang kita pertaruhkan, tetapi kualitas kebudayaan kita bisa terpukul mundur. Nah, kalau kualitas kebudayaan kita, kehidupan kebangsaan kita terpukul mundur, maka spirit untuk Indonesia maju itu akan terhambat. Nah, itu yang menjadi tantangan besar. Amerika Serikat itu sekarang berada dalam posisi yang tidak lagi menjadi kiblat demokrasi. Kenapa? Karena dimulai dari politik identitas berbasiskan ras. Ketika dalam kampanye 2016 Donald Trump lebih mengunggulkan American First dengan orang-orang kulit putihnya gitu, lalu menihilkan orang-orang imigran dari Meksiko, lalu juga orang-orang negro kulit hitam. Nah, yang terjadi kemudian di ujung pemerintahan periode ini, Donald Trump menghadapi situasi yang sangat memilukan Amerika akibat perbedaan ras. Ketika polisi menembak kulit hitam, ada George dua Floyd, orang, George Floyd, kemudian Floyd waktu itu juga terkena kasus. Nah, dengan dua kasus terakhir yang kemudian menyebabkan fasilitas publik dirusak, demo di mana-mana, beberapa tempat dibakar. Ini kan menunjukkan apakah peradaban seperti itu yang sedang kita songsong. Ingat loh, Amerika itu menjadi kiblat, disebut sebagai kiblat demokrasi ratusan tahun mereka membangun. Dan itu dirusak dalam sekejap oleh apa yang namanya politik identitas itu. Hanya dalam kurun waktu kurang dari 4 tahun. Itu bisa rusak seperti itu. Nah, apakah kita akan meniru hal yang sama dengan hal-hal semacam itu? Terlalu besar taruhannya. Karena itu stoplah itu politik identitas, gunakan gagasan sebagai perang ide untuk mencapai kekuasaan, meraih kekuasaan. Baik. Kita jeda kembali, Mas Kohar. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Kembali bersama kami di Editorial Media Indonesia. Mas Kohar, kembali kita diskusi sedikit. Mas Kohar, kalau kita bicara mengenai politik identitas, bagaimana kemudian cara kita untuk betul-betul meminimalkan politik identitas di saat pandemi COVID-19, Pilkada Serentak 2020? Bagaimana, Mas? Pertama itu kita harus menggencarkan literasi sebetulnya. Literasi ini menjadi krusial saat ini, menjadi hal yang sangat penting di bidang apapun. Karena dengan literasi itu orang akan bisa menyaring mana ini informasi yang benar, mana ini yang membahayakan bagi sendi-sendi kebangsaan kita, mana ini yang kira-kira layak untuk kita teruskan atau layak untuk segera kita hentikan, termasuk misalnya politik identitas. Itu kan paralel misalnya kayak dengan hate speech, ujaran kebencian, lalu melakukan produksi hoax, informasi-informasi yang tidak benar, atau men-share, menyebarluaskan informasi-informasi hoax dan tidak benar. Itu kan satu rangkaian itu satu tarikan napas yang semuanya akan mulai bisa kita kikis kalau tingkat literasi kita semakin tinggi. Apakah literasi media, literasi politik, literasi pengetahuan kita. Nah, literasi ini bisa dimainkan dari siapapun, bisa dilakukan oleh siapapun, bisa menggandeng tokoh agama, partai politik, elit politik. Itu harus memulai dengan cara yang benar dalam berproses dalam politik. Jangan selalu menjadikan agama itu sebagai alat untuk mencapai kekuasaan politik. Kalau agama digunakan untuk alat sebagai
mencapai kekuasaan politik, pertama dia akan mereduksi nilai-nilai agama. Dia akan sebagai sebetulnya justru itulah yang menistakan agama. Orang yang menggunakan agama sebagai alat politik, berlindung di balik topeng agama, tetapi untuk mencapai tujuan-tujuan politik, lalu kemudian menggunakan agama juga misalnya untuk apa? Untuk melanggengkan kekuasaan, untuk tetap mempertahankan kekuasaan. Kenapa? Sekali orang terjebak dalam politik identitas, maka dia akan ada kecenderungan untuk memelihara populisme. Dia akan meraih populisme. Hal-hal semua dilakukan yang penting masyarakat senang, padahal sesaat. Kesenangan sesaat, tetapi pada jangka panjang akan merusak. Jadi literasi, pelajaran yang harus diberikan kepada seluruh warga ini, publik ini, termasuk juga kepada elit adalah apa sih bahayanya politik identitas bagi bangsa ini? Apa pula bahayanya itu bagi seluruh kehidupan demokrasi kita? Nah, dengan cara memahami itu jangka panjang, maka kita akan bisa mulai menghentikan. Lihat saja contoh lah di beberapa negara, bagaimana politik identitas itu sangat berbahaya. Bagaimana Amerika Serikat, seperti yang tadi saya contohkan, Donald Trump, ketika dulu bermain-main dengan itu, terus akhirnya yang terjadi di ujung sekarang, dia sulit untuk mengendalikan bagaimana ketika ada perilaku yang sangat barbar, ini tidak menunjukkan negara maju sepertinya kan. Bagaimana hanya berdasarkan warna kulit, lalu seorang aparat penegak hukum menembaki begitu saja. Nah, hal-hal semacam ini kan akhirnya merusak semuanya. Protes di mana-mana. Mereka yang sudah pelan tapi pasti dari tahun-tahun awal abad 20 membangun bagaimana demokrasi ini jalankan, akhirnya diruntuhkan oleh politik ini. Mas Kohar, kita jangan seperti itu. Betul, kita jangan seperti itu, dan kemudian semoga betul-betul pada tahun ini politik identitas betul-betul bisa diminimalisir. Betul, ada 270 soalnya ini pilkada serentak banyak ini. Sekali. Baik, Mas Kohar, terima kasih. Selamat pagi, Mas Kohar, selamat bersama pagi. kami. Pemirsa, pilkada 2020 harus bebas dari politik identitas yang dapat membahayakan persatuan dan kesatuan. Karena itu tidak boleh dibiarkan penggunaan bahasa, penggunaan narasi, penggunaan simbol-simbol yang membahayakan persatuan dan kesatuan masyarakat. Terima kasih Anda telah menyaksikan editorial Media Indonesia. Selamat pagi. Metro TV, knowledge to elevate.